Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita tentunya tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kewajiban kita adalah sebagai umatnya, tentunya kita harus bersyukur dan berharap dengan bersyukurnya kita menghadirkan keberkahan, melahirkan kebaikan-kebaikan di dalam lini kehidupan kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghidupkan dari sunnah-sunnahnya. Kita berusaha untuk menapak tilasi kehidupannya di dalam kehidupan kita. Dan berharap semoga Allah berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, anak santri Al-Mahirah yang dirahmati Allah. Ada suatu rahasia besar yang tersimpan dalam suatu peristiwa besar. Rahasia kejadian ataupun peristiwa yang ditakdirkan oleh Allah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yaitu kejadian Perang Badar. Umat Islam saat itu berhasil melawan umat Quraisy dan berhasil melawan kebatilan ataupun kemusyrikan. Awal sebelum peperangan adalah rencana umat Islam untuk menghadang kaum kafir Quraisy yang datang dari Syam. Kafilah kaum Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Tujuan penghadangan adalah hanya sekedar untuk mengambil hak harta rampas kaum muslim yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Kemudian dari sisi kalangan kaum Quraisy sendiri ada suatu kecemburuan atau kecondongan atau kekhawatiran akan perkembangan umat Islam yang ada di Madinah yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah terjadi suatu peperangan. Namun demikian, peperangan terjadi karena umat Islam berkeinginan untuk mempertahankan eksistensi nilai-nilai keislaman. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kaum Quraisy dalam perang Badar bukan untuk meraih suatu kekayaan, bukan untuk meraih suatu kekuasaan, atau bukan untuk meraih kesenangan secara pribadi atau golongan. Dan selanjutnya peperangan di dalam perang Badar ini kemenangannya diraih oleh kaum ataupun pejuang-pejuang Islam. Akhwati fillah, mungkin kita melihat pejuang-pejuang Islam itu kalah di dalam jumlah pasukan, tapi semangat juangnya, semangat jihadnya tidak bisa terkalahkan. Di sini kita mengetahui apa makna hakikat sebenarnya, makna hakiki kemenangan. Makna hakiki sebenarnya itu apa? Kemenangan adalah ketika kepercayaan itu mengalahkan suatu keraguan, ketika keberanian itu mengalahkan adanya suatu ketakutan, dan ketika rasa rindu kita terhadap surga mengalahkan dengan godaan dunia yang ada, dan bahkan musuh yang ada di dunia itu debu-debu yang bertebaran. Maka kunci kemenangan itu ternyata terletak di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, yang mana di dalam bulan puasa umat Islam mendapatkan kemenangan yang besar. Dan memang demikian kenyataannya, kemenangan itu terjadi di berbagai peristiwa dan kejadian. Terlihat di dalam perang Badar, Fathu Makkah, kemudian perebutan benteng Konstantinopel yang dipimpin pejuang muda Muhammad Al-Fatih. Beliau sempat berpuasa 3 hari sebelumnya. Maka dari sini kita sekarang di bulan Ramadan, mungkin kita tidak berperang dengan musuh, kita tidak berbekalkan dengan senjata, tombak ataupun anak panah, tapi musuh kita lebih halus, musuh kita lebih besar. Apa itu? Nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kita untuk berbuat suatu kejahatan. Maka di bulan yang penuh berkah ini, ayo mari sama-sama kita semangat untuk memaksimalkan ibadah dengan sholat, tilawah, zakat, infak, dan sodakoh kita.
Semoga kita semua bisa meraih kemenangan itu dan kita berusaha untuk menahan, tidak mengikuti dan bisa mengendalikan nafsu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.